guru semuanya ya, di mana aktivitas Bapak Ibu guru terganggu dengan kegiatan diseminasi saya pada hari ini, di mana kegiatan ini saya akan menyampaikan kaitan dengan aksi nyata ya modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita ya. Kalau melihat dari hal-hal yang saya dapatkan itu mungkin sudah beberapa hal yang sudah tertanam di rekan-rekan Bapak Ibu guru, termasuk sudah diterapkan kepada anak didik kita ya. Jadi pada dasarnya ini kaitan dengan disiplin budaya positif. Budaya positif itu adalah disiplin ya. Bapak Ibu sudah paham apa itu yang disebut dengan disiplin ya. Jadi sudah tidak asing lagi kata-kata disiplin itu ya. Kemudian ada kelebihannya mungkin kalau di dalam budaya positif ini. Nah, di sini konsep utamanya itu kurang lebih ada 6 kaitan dengan budaya positif. 1, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Kemudian yang ketiganya ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi ya. Jadi itu yang saya dapatkan ketika dalam pembelajaran calon guru penggerak tersebut itu. Kemudian di sini yang pertama ada perubahan paradigma. Ini ya, untuk perubahan paradigma itu pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi ya. Kemudian sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada sedikit ya Pak Jena ada kaitan dengan PPG ya, diferensiasi ya. Jadi pembelajaran yang mencakup seluruh kebutuhan siswa. Sebab sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, itu setiap anak itu pasti akan berbeda dengan kemampuannya. Ada yang jago matematika, ada yang jago bahasa Indonesia, ada yang jago bahasa Inggris ya. Jarang-jarang ada anak yang misalnya semua materi pelajaran itu bisa dilintasnya, atau misalnya 100% bagus, mungkin ada cuma hanya 1-2 ya. Kebanyakan yaitu berbeda dengan mata pelajarannya ya, berbeda dengan minat dan gaya belajarnya. Nah, ini kaitan dengan ini dengan profil pelajar Pancasila gitu ya. Jadi ada keterkaitan dengan kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar ya. Ini ya, jadi untuk terdiferensiasi ya. Jadi ini masuk ke dalam pembelajaran yang masuk ke dalam paradigma baru ya. Kemudian yang selanjutnya ada disiplin positif ya. Padahal ini di setiap waktu ya, kita itu setiap saat, setiap waktu ya, setiap hari ya, itu kita itu terus mendisiplinkan anak ya. Cuman mungkin ada perbedaan langkah-langkah mendisiplinkannya ya. Di sini dalam disiplin positif, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Biasanya kalau kata disiplin mencakup ya, ada kata dilarang seperti tadi, itu bisa masuk ke dalam kedisiplinan ya. Cuman ada hal-hal yang perlu diperbaiki supaya apa? Katanya itu tidak bermakna negatif ya. Yang paling bagusnya kembali lagi ke makna positif. Kemudian di sini ada sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan
ekstrinsik. Jadi anak itu pada dasarnya disiplin itu bukan dari faktor ekstrinsik dari luar, ya, ditekan oleh kita, disuruh oleh kita, tetapi yang paling bagusnya itu keluar dari keinginan dari hatinya anak tersebut, gitu ya. Maka dia itu akan lebih disiplin. Contoh ketika anak yang datang terlambat, ketika misalnya oleh kita didisiplinkan dengan menggunakan hukuman, itu bisa saja si anak itu misalnya mengikutinya, cuman ada efeknya, ya, ada efeknya, bisa saja menggerutu, bisa saja misalnya berseloroh kepada teman-temannya, ya. Tetapi ketika misalnya didisiplinkannya dengan yang lebih positif, dengan hal-hal yang baik, dengan obrolan, dengan disiplin restitusi, insya Allah si anak tersebut itu akan disiplin itu keluar dari hatinya sendiri, gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, selain disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia. Nah ini ya, mungkin untuk kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, ya, bertahan hidup. Si anak melakukan pelanggaran satu karena misalnya bertahan hidup, ya. Maksudnya bertahan hidup itu bagaimana? Kaitan ini, misalnya contoh di sekolah kita, di kelas, ya, di kelas misalnya ada anak yang misalnya disuruh untuk makan, kemudian ada salah satu anak yang tidak membawa bekal dari rumah, kemudian mengambil makanan temannya. Nah, itu salah satunya bisa masuk ke dalam bertahan hidup, ya. Ini untuk bertahan hidup, ya. Dalam artian mungkin bukan bertahan hidup kelaparan, ya. Cuman kadang-kala si anak seperti itu, ya. Padahal dari rumahnya udah disiapkan oleh orang tuanya, ternyata ketika berangkat ke sekolah itu si bekalnya itu tidak dibawanya. Kemudian dia mengambil makanan temannya, ya. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini, ya, ini biasanya yang paling dominan yang dialami oleh anak-anak di kita itu, ya. Kadangkala anak itu memperlihatkan ekspresinya, yaitu ketika misalnya di sekolah, karena salah satunya itu kasih sayang dan rasa diterimanya itu kurang, baik itu di keluarganya ataupun di sekolah, ya. Kebetulan kalau di sekolah, apalagi sekolah-sekolah yang besar, itu jumlah anaknya lebih banyak, maka mungkin tidak akan terakomodir untuk seluruh siswa, ya. Makanya dia itu mengekspresikan, ya. Bahkan, ya, itu si anak tersebut itu melakukan hal-hal yang kurang baik. Salah satunya diakibatkan oleh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, biasanya di sini ada anak yang misalnya, contoh kecilnya misalnya ketika dia itu sudah menjadi kelas 9, ya, dia itu merasa menjadi senior, kemudian membawahi rekan-rekan yang ada di bawahnya, ya. Kemudian mengajak hal-hal yang kurang baik dan sebagainya, atau melakukan hal-hal yang kurang baik, itu masuk ke dalam penguasaan. Kemudian yang keempat ada kebebasan, ya. Ini juga sama, ini mungkin salah satunya kebebasan di sini, si anak tersebut itu kepengen mengekspresikannya itu tidak terikat dengan aturan, ya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat di luar, dia lakukan di dalam sekolah kita. Kemudian yang kelimanya ada kesenangan, ya. Lamun ngajairan batur tersep, nah itu salah satunya, ya. Lamun teusil, lamun teu ngabuli, itu salah satunya mungkin kesenangan.
ya. Ini kebutuhan dasar manusia ya. Jadi salah satunya bukan masalah finansial saja untuk masalah kebutuhan dasar manusia, termasuk ke dalam hal-hal yang misalnya di luar ya, di luar finansial tersebut ya. Contoh kepada anak didik kita di sekolah itu ya. Kemudian yang keempat, ada motivasi perilaku manusia. Ini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu ya. Jadi salah satunya di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum ya. Biasanya kan cenderung ke nomor 1 ya di kita itu. Kadang-kala anak itu tidak menuruti, sok sia dihukum gitu ya. Diberikan punishment ya. Atau misalnya ketika tidak mengerjakan tugas dikeluarkan dari kelas gitu ya. Kemudian si anak itu tidak tergerak dari dalam hati. Ini maksudnya ke dalam menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lamun saya melakukan seperti ini pasti saya akan mendapatkan uang, gitu kan? Itu salah satunya masuk ke dalam ini ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Pada dasarnya ketika kita belajar, ketika kita mengajar di dalam kelas, bagus ya memberikan aplaus ya kepada siswa yang misalnya mengerjakan dengan benar, kemudian siswa yang siap mengerjakan, kemudian siswa yang misalnya melakukan pekerjaan dengan baik, ya itu kita biasanya kan sering memberikan aplaus. Kalau hal seperti tidak jadi masalah. Cuma di sini hal yang misalnya berkaitan dengan yang kurang baik gitu ya. Itu. Jadi di sini salah satunya mungkin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ya, ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, ini yang paling bagusnya ya. Jadi menghargai nilai-nilai kebajikan ya. Rasa nilai-nilai kebajikan itu kasih sayang ya. Kemudian masih banyak lagi itu ya. Kalau nggak salah ada 7 macam itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada konsep disiplin identitas gagal. Nah ini ada hukuman, ada penghargaan, ya. Berarti penghargaan itu masuk ke dalam konsep identitas gagal. Hukuman, 1 menyakitkan, ya, nyapekeun dan sebagainya. Kemudian murid tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini salah satu dari hukuman. Kemudian penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri ya. Jadi ketika anak yang tidak diberikan penghargaan, dia akan merasa iri ya. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian yang keempat, menghukum dengan sistem ranking ya. Kemudian yang kelimanya, merampas hak menghargai dirinya. Ini merupakan konsep disiplin yang gagal. Kemudian yang konsep disiplin identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi, ada restitusi ya. Padahal hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi itu hampir-hampir sama. Cuma mungkin penanganannya yang berbeda ya. Kemudian di sini ada konsekuensi. Kalau konsekuensi di sini masuk ke dalam 1 penguatan jangka pendek ya. Diberikan konsekuensi itu waktunya jangka pendek ya. Kadang-kala ketika misalnya si anak karena tidak tergerak dari hati, dia melakukan
kembali. Nah, berarti di situ masuk ke dalam penguatan jangka pendek. Kemudian yang keduanya perlu monitoring berkelanjutan, ya. Biasanya ketika anak yang misalnya melakukan memberikan konsekuensi itu dipantau terus, ya. Berarti masuk ke dalam jangka waktu, ada waktunya, ya. Kemudian ada stimulus, kemudian ada respon, ya. Ada stimulus itu? Nah, ada rangsangan, kemudian respon, reaksi, ya. Ini kaitan dengan konsekuensi, ya. Berikan rangsangan, kemudian baru ada reaksinya, ya. Diberikan obat, damai, ya. Tapi kembali lagi sakit, itu salah satunya mungkin. Kemudian yang keempat, murid menghormati peraturan, ya. Murid menghormati peraturan. Kemudian yang keempat, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi si anak itu kadang-kala lama untuk merenungi waktunya, ya, karena ada konsekuensinya, ada jangka waktunya. Sementara kalau restitusi di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, ya. Biasanya ketika bertanggung jawab pasti dia akan melakukan perbaikan, ya, dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya, ini waktunya juga akan tidak tercakup ke waktu, ya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, ada teori kontrol. Kemudian ada murid bersemangat memperbaiki kesalahan, ya. Ini untuk restitusi. Kemudian yang selanjutnya di sini konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu yang disebut dengan restitusi? Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Goseni 2004, ya. Ini menurut pakar ahli bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini untuk restitusi itu si anak, ya, yang melakukannya itu dari dalam hati, ya. Tapi dalam melakukannya itu mungkin ada perlakuan dari kita. Cuman perlakuannya itu tidak diberikan secara verbal seperti tadi, ya, diberikan hukuman, ya. Tetapi kalau restitusi itu adalah pendekatan. Di sini ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelimanya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi, ya. Jadi ketika ada anak yang salah, kenapa kamu melakukan, ya, pertanyaannya, ya, bukan langsung diberikan hukuman, ya. Padahal itu kadang-kadang kita itu sering memberikan ke anak itu langsung ke berikan hukuman, padahal yang paling bagusnya ini pendekatan restitusi, ya. Jadi ditanya dulu alasannya melakukan hal yang kurang baik itu, ya. Kemudian yang lainnya, ini perbedaan. Contoh kasus, ini ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kalau tidak mengerjakan PR, biasanya si anak kalau di kita itu dikeluarkan dari kelas, ya, selain menghormat bendera itu, ya. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut, ya. Bahkan ada guru yang menyok bangku, itu, ya. Itu salah satunya mungkin memberikan hukuman supaya si anak bagus, ya. Cuman di sini, ya, ini kurang baik, ya, kurang baik. Kemudian
Nah, ini ada konsekuensi. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi ketika misalnya teman yang lainnya makan, jajan, dia itu mengerjakan PR-nya di waktu istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ini ya biasanya sering dilakukan. Ini masuknya ke dalam konsekuensi ya. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas ya. Ketika misalnya tidak mengerjakan PR, apa pertanggungjawaban kalian? Nah, itu ya, yang seperti itu, hal-hal seperti itu yang paling bagus. Kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya mungkin bisa saja si anak itu ketika misalnya tidak mengerjakan PR punya permasalahan, ya baik itu dengan temannya di sekolah ataupun di luar sekolah. Ya. Kemudian terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, ini untuk restitusi. Perbedaannya dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman guru menghukum, konsekuensi guru memberikan PR di jam-jam istirahat. Kemudian kalau restitusi guru menanyakan keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. 1, guru sebagai penghukum, ya. Kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Kalau penghukum biasanya langsung seperti memberikan hukuman. Kalau yang membuat merasa bersalah, ya menanyakan seperti tadi, apa sih kesalahan, apa motivasi kamu melakukan kesalahan tersebut, apa dampaknya, itu kan, itu masuk ke dalam membuat rasa bersalah. Kemudian guru seperti teman, itu seolah-olah ya seperti teman, ya akrab dan sebagainya. Pemantau melihat, memonitoring, ya. Kemudian kalau manajer itu yang paling bagus, ya. Jadi guru itu posisinya yang kalau di posisi kontrol restitusi itu yang paling bagus itu di yang nomor 5 sebagai manajer, ya. Ini. Kemudian yang contohnya, ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada kasus siswa tidak memiliki atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, ya ini patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, dikedepankan, ya, berbeda dengan teman yang lainnya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, nah ini ada kata-kata berapa kali bu guru berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu, gitu ya. Pasti ya kita biasa berkata seperti itu kepada anak-anak, ya. Aduh, saya kecewa dengan kamu, itu masuk ke dalam pembuat rasa bersalah, ya. Kemudian seperti teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa. Ini juga kan sering kita lakukan, ya. Ini masuk ke dalam posisi kontrol restitusi yang masuk ke dalam teman, ya. Kemudian yang kelima, pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian yang kelima, manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah ini yang paling bagusnya, ini di posisi yang nomor 5 untuk posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keyakinan kelas, ini tidak jauh berbeda dengan peraturan, cuma mungkin kalau ini lebih ke lebih ke pendekatan ya seperti manajer tadi, gitu ya. Berbeda dengan aturan tata tertib, ya. Tata tertib itu dibuat itu oleh satu pihak, ya. Sekolah membuat tata tertib, ya. Kemudian si anak-anak itu harus mematuhinya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu berarti dibuat bersama-sama, dirembukan, diobrolkan. Nah ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Kemudian
mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 2 atau motor ya, atau mobil. Kalau pakai mobil tidak pakai helm ya. Ini ketika memakai motor, nah, kan ketika kita sudah tahu itu ya, ketika kita tidak memakai helm itu ya, itu bukan menjaga saat jatuh saja gitu ya, tetapi ketika memakai helm mengendarai motor kan nyaman ya, tidak takut misalnya kena angin, tidak takut kena misalnya hewan-hewan kecil, tesian air maledog dan sebagainya itu ya. Nah, ini kenapa? Karena itu kita itu sudah memahami arti pentingnya helm untuk tubuh kita ya. Kemudian ini yang keduanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat ya. Jadi kira-kira mencuci tangan untuk membersihkan tangan ya, untuk membersihkan tangan. Kira-kira memakai masker kemarin ketika COVID, kita tanpa disuruh kita langsung dari rumah memakai masker. Itu salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan kita ya. Ini masuk ke dalam keyakinan kelas ya. Mungkin dulunya oleh pemerintah ditawarkan, ini masyarakat harus menggunakan, bahkan yang paling awal itu menawarkannya itu dengan melakukan secara hukuman. Orang yang tidak memakai masker didenda ya, atau dikarantina ya. Tetapi kesininya si masyarakat itu sudah memahaminya ya. Ada informasi dari televisi, ada informasi dari media, ada informasi dari tim kesehatan ya, diinformasikan, disampaikan. Maka kita tahu bahwa penggunaan masker itu ketika COVID itu sangat berarti. Nah, itu masuk ke dalam keyakinan kelas ya. Kemudian nah ini contoh saya ketika membuat keyakinan di kelas saya ya, Bapak Ibu. Ini ada di kelas 9B ya. Jadi ketika membuat sebuah keyakinan kelas itu dimusyawarahkan ya, bahkan pakai fokus ya, kemudian disampaikan kepada anak didik kita ya, kira-kira apa yang akan dilakukan di kelas kita itu ya. Ini kemudian yang selanjutnya di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini lebih abstrak dari peraturan ya. Abstrak itu apa? Hah? Pak Jen? Nampak ya? Tidak nampak ya. Lebih abstrak dari peraturan, tidak nampak ya. Beda dengan peraturan kan ditulis ya, memakai atribut lengkap dan sebagainya. Kemudian ya, disebutkan sanksinya gitu kan kalau peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak ya. Ketika contoh misalnya ketika masuk ke kelas mengucapkan salam, ketika bertemu dengan teman mengucapkan salam, kan itu lebih abstrak ya. Kemudian yang keduanya berupa pernyataan universal. Kalau universal menyeluruh, pintar ya. Ini ya, ini berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiganya dibuat dalam bentuk yang positif. Misalnya dilarang buang sampah, tetapi yang paling bagus buanglah sampah pada tempatnya ya. Atau misalnya jangan makan sambil belajar, tetapi yang paling bagus kira-kira yang paling bagus untuk membuat sebuah kalimat dalam keyakinan kelas yang lebih positif, makanlah sebelum belajar gitu ya. Itu jadi ini adalah dibuat dalam bentuk positif. Kemudian
sedikit saja agar mudah diingat. Ya, jadi tidak usah banyak-banyak, ya. Tetapi yang paling ini ya itu sedikit tapi mudah diingat. Ya kalau banyak juga, misalnya kalau mudah diingat ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya yang paling simpelnya lebih sedikit, nah, kemudian mudah diingat itu ya. Tuh. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau dan sekolah agar mudah diterapkan ya. Kalau di kita yang kelihatannya itu lebih mudah ya, sebab kita itu jauh dari tatanan kota-kota ya. Jadi bakal lebih terakomodir, bakal lebih mudah diterapkan karena masih di wilayah pedesaan ya. Berbeda dengan di sekolah-sekolah yang ada di kota. Kadang-kala banyak hal-hal yang mungkin dari luar sekolah ya kalau di kota-kota besar. Kalau di kita insya Allah ya itu tidak akan terlalu gitu ya. Kemudian yang keenamnya, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan membuat. Jadi kalau bisa itu seluruh elemen baik itu di kelas, berarti keseluruhan dari siswa yang sejumlah siswa, kemudian termasuk wali kelasnya itu membuat ya. Kemudian kalau di sekolah, seluruh komponen sekolah itu membuat sebuah keyakinan sekolahnya gitu ya. Itu untuk pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. 1, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya seperti tadi kata-katanya, apa motivasi kamu melakukan hal tersebut? Itu salah satunya ketika menstabilkan identitas ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya. Nah, ini semua perilaku memiliki alasan. Nah ini di sini ada kata-katanya ya. Jadi contoh ketika menstabilkan identitas, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian ketika menanyakan keyakinan, nah di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Jadi ini masuk ke dalam segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ketika mendisiplinkan anak itu ini lebih pas masuk ke dalam tadi ya. Jadi ada di posisi manajer ya. Jadi tidak langsung diberikan hukuman, tetapi ada tahapan-tahapan yang memanusiakan manusia gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada. Nah ini contoh ya ketika melakukan segitiga restitusi. Jadi diberikan pertanyaan seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi di ngobrol, sharing ya. Bahkan yang paling bagus mah itu bergandengan gitu kan. Ya, yang paling bagus itu gandeng gitu kan. Ini ketika melakukan segitiga restitusi ya. Ketika anak melakukan kesalahan. Di sini contoh misalnya ini anak yang ketika belajar tertidur ya, kemudian ya, ditanyakan alasannya kenapa tertidur ya. Ada juga sih anak yang yang kembali lagi ke segitiga restitusi tadi ya. Jadi ada validasi tindakan, ada menanyakan keyakinan. Nah di sini ya, betul. Kemudian, nah ini sama di salah satu di perempuan juga ya. Kemudian di situ ada ini ya. Secara lengkapnya di YouTube ya, bisa dilihat. Kemudian ini video ya, pemahaman siswa setelah melakukan segitiga restitusi, maka si anak akan menyampaikan kesalahannya gitu ya. Tuh. Kemudian yang terakhir ucapan terima kasih ya saya kepada Bapak Ibu guru semuanya telah menyimak paparan dari saya. Ini kaitan dengan
hasil pembelajaran saya selama CGP. Kalau melihat dari hasil kemarin, saya itu kurang lebih sudah 4 modul dengan ini ya. Berarti 2 modul lagi ya. Cuma modul yang kedua dan yang ketiga itu rada lumayan ya. Sebab bukan saja saya melakukan diseminasi ini bukan hari ini saja, termasuk mungkin selanjutnya juga ya. Bahkan kalau nggak salah itu ada kegiatan dengan apa itu hal-hal yang di luar sekolah ya. Kemarin tidak ingat ketika dengan orang tua siswa ya, ketika rapat dengan orang tua siswa kelas 7, saya tidak menyampaikan hal-hal yang itu ya. Jadi itu kesalahannya ya. Ini ya, menurut Stefan Raden ya, Raden Kope tahun 90 dari Principal Center Leadership tahun 1990 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas ya. Ini menurut Raden Kopei ya, itu. Sampai di sini ada yang ingin menyampaikan, baik itu saran, kritik atau pertanyaan. Maka Bapak Ibu pilih aya nu bade ditaroskan kaitan dengan yang tadi ya, yang tadi saya laksanakan ya, mulai apa itu tadi itu budaya positif, ini ya. Dari ketujuh ya, konsep utama modul budaya positif yang ingin ditanyakan atau diberikan, saya sudah memahaminya Pak, ini mau menjelaskan seperti ini ya, boleh ya. Bu Imas, mana? Ya terima kasih Pak Eden ya. Hal-hal ini yang disampaikan sama Pak Eden ini mungkin sekarang sudah berhubungan erat jadi makanan sehari-hari saya. Dan saya juga butuh terus bimbingan dari Pak Eden sebagai tadinya mungkin Pak Eden kan sudah bertahun-tahun mungkin menghadapi hal-hal seperti ini ya dengan anak-anak. Cuman memang setiap kali kita mencoba menjalankan disiplin selalu saja ada tantangannya pasti ya, dengan berbagai jenis karakter yang ada gitu anak-anak, karena setiap treatment itu tidak bisa dijadikan pegangan untuk setiap anak ya. Jadi misalnya cara A gitu bisa efektif di si anak ini, belum tentu efektif di anak yang lain gitu Pak ya. Begitu nggak sih Pak? Iya. Jadi kadang misalnya di ya mah ya cara kita teh gitu berhasil gitu. Tapi ketika diterapkan ke anak lain gitu, cara seperti itu teh agak sulit diterapkan gitu dengan berbagai faktor. Terutama kalau misal saya sering menghadapi gini Pak. Ketika kesalahan itu dibuat tapi dia justru malah membandingkan dirinya dengan kesalahan orang lain ya. Budak sih itu kayak gitu, budak misalnya nih anak kelas 7 nih ya, misalnya saya kamu ngapain, kenapa begitu, budak kelas 8 kayak gitu, budak anak OSIS kayak gitu, terus saya harus gimana gitu ya menghadapi gitu. Nah kamu mau ikutkan salah atau mau gimana? Saya baru bilangnya seperti itu. Apakah
hal seperti itu efektif atau tidak gitu ya. Karena dia akan melihat contoh misalnya orang yang lebih tua atau mungkin orang yang dianggap siap seharusnya sudah menaati peraturan tapi ternyata mungkin masih terlihat melanggar peraturan seperti itu. Gitu mungkin Pak, bagaimana mungkin solusinya? Terima kasih kepada Bu Imas ya yang sudah menyampaikan kaitan dengan kedisiplinan ya. Ini untuk hal-hal yang Bu Imas terapkan memang sudah bagus ya. Ini sudah masuk ke dalam hampir bukan hampir lagi sudah mengakomodir kegiatan segitiga restitusi ya, menanyakan ketika misalnya ada hal yang kurang baik itu menanyakan alasan melakukan hal tersebut gitu ya. Kemudian misalnya apa dampaknya, apa solusinya, itu salah satunya ya. Kemudian di sini kaitan dengan disiplin yang paling yang pertama biasa dilakukan itu kadang-kala kita itu mengumpulkan anak atau mendatangkan anak dulu, kemudian memberikan punishment, kadang-kala memberikan hukuman dulu ya, seperti itu. Tetapi yang alangkah baiknya itu langsung ke yang ini ya, segitiga restitusi ya. Di situ ada segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Satu menanyakan validasi ya, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini masuk ke dalam yang tadi Ibu Imas sampaikan. Kemudian untuk hal-hal seperti itu ya coba saja terus Bu ya, yang memang juga manusia kadang-kala ya kita juga selaku guru pasti pernah yang melakukan hal-hal yang salah ya. Berbeda dengan malaikat ya, manusia itu jarang ada ya, terkecuali mungkin junjungan kita ya. Tetapi ya manusia yang lainnya itu bagaimanapun pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang paling bagusnya yang melakukan kesalahan itu melakukannya bukan memperbaikinya, bukan diberikan hukuman atau dengan konsekuensi, tetapi yang paling bagusnya adalah dengan melakukan perbaikan dari dalam hatinya atau masuk ke dalam perbaikan restitusi tersebut ya. Apa sih alasan saya melakukan hal tersebut, kemudian kenapa melakukan, kemudian ya mungkin manusia yang lain juga pernah melakukan hal yang sama tersebut ya. Kemudian ini ketika misalnya melakukan hal tersebut berarti ada tanggung jawab apa yang akan kita perbaiki gitu. Itu kan masuk ke dalam segitiga restitusi. Nah, ini ya sudah bagus Bu Imas untuk hal-hal yang Bu Imas terapkan di sekolah ini gitu ya. Kemudian bagaimana Bu Imas? Sudah? Ya? Silakan dari yang lainnya, mungkin ada yang ingin memberikan saran, kritikan ataupun pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin ini bukan berupa pertanyaan ya, dan pernyataan ataupun berdasarkan pengalaman yang kita dapat sehari-hari dari kasus anak-anak ya, mengenai kebutuhan dasar manusia, terutama ini boleh diklik lagi apa saja poin-poinnya. Nah, yang barusan kebutuhan dasar manusia yang erat kaitannya dengan kondisi peserta didik di sekolah kita, terutama mengenai unsur kasih sayang dan rasa diterima. Saya rasa kedua unsur ini adalah hal yang paling krusial yang menjadi titik masalah di sekolah kita gitu, dimana banyak peserta didik yang berangkat dari keluarga yang broken home ataupun berbagai latar belakang sosialnya seperti apa, sehingga mereka
menampak atau mengekspresikan sikap mereka di sekolah itu mungkin dengan hal yang agak lain, diantaranya dengan melaksanakan berbagai pelanggaran ataupun dengan ekspresi sikap yang kurang sopan, yang kita pandang kurang sopan menurut kita, menurut standar kita gitu. Padahal setelah ditelusuri banyak di antara mereka yang bersikap seperti itu bukan hanya semata sebagai penolakan mereka terhadap kita, terhadap aturan yang dibuat oleh kita, tetapi lebih kepada bagaimana cara mereka ingin lebih diperhatikan oleh kita. Tadi juga sudah dibahas oleh Pak Denny, memang seperti itu gitu kondisi di sekolah kita. Nah, khusus di kelas saya ada satu orang peserta didik seperti itu, dari kelas 7 sudah bermasalah, kelas 8 sering, nah kelas 9 alhamdulillah sekarang tidak pernah, belum, dan mudah-mudahan jangan gitu. Salah satu hal yang saya lakukan adalah selain tetap membersamai dia dalam kesehariannya, tetap memantau, juga dengan pendekatan afektif. Saya berusaha mencoba memposisikan diri saya sebagai orang tua ya, karena kebetulan si anak tersebut tidak memiliki ayah, tapi tidak secara fisik gitu. Sedangkan ibunya mempunyai keterbatasan mungkin dalam hal perhatian dan lain sebagainya. Nah, selain memposisikan diri saya sebagai orang tua, saya posisikan sebagai teman. Kemudian saya memposisikan diri saya sebagai siswa itu gitu. Bagaimana jika saya kondisi saya seperti siswa itu? Jadi memang guru di sini saya rasa perannya harus multi talent gitu. Selain sebagai guru, sebagai psikolog, sebagai apa lagi ya Bu ya? Pokoknya orang tua juga terutama itu. Jadi berusaha mengerti sebesar-besarnya itu. Tapi ada kalanya ya, mungkin ini ke pertanyaan, ada kalanya kesabaran kita ataupun pemahaman kita terhadap anak ini mencapai satu titik menyerah gitu, ataupun saya pernah mengalami titik jenuh gitu, kebudak teh kieu wae teh kumaha gitu ya. Sudah saya beri kasih sayang, sudah saya beri perhatian, dalam artian saya merasa sudah semaksimal mungkin saya mendampingi dia gitu. Tapi ada satu waktu di mana ketika saya juga bukan jenuh ya, jadi apakah saya sudah tidak mampu untuk membimbing dia. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi ini supaya kita tetap berposisi atau dalam posisi kita ya sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pendamping, sehingga anak tersebut terus bisa bisa dalam track yang normal, bahkan mungkin nanti ke tahap yang lebih baik lagi. Saya selalu ingat pepatah Pak KS, jangan menjudge anak sekarang, apalagi sampai kita mengeluarkan dan lain sebagainya. Seandainya oke budak eta teh jadi sesuatu, seandainya kedepannya dia akan menjadi apa, karena kita tidak bisa ataupun malah kita tidak bisa memutus masa depan dia dengan tindakan kita sekarang. Nah, bagaimana saran dari Pak Denny ataupun teman-teman yang lain untuk supaya kita bisa memposisikan diri kita semaksimal mungkin dalam mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu At yang sudah gamblang ya menyampaikan berkaitan dengan sarannya ataupun bahkan menanyakan bagaimana tindak lanjutnya ketika mendapatkan anak yang hal seperti itu gitu ya, kaitan dengan ini ya, kasih sayang dan rasa diterima ya. Mungkin ada tanggapan dari yang lainnya. Pak Amul, ada tanggapan? Pak Guru, Pak Eri, Pak dari Guru Mas, silakan Bu Mas. Iya, sedikit menambahkan mungkin ya, tapi ini juga bukan kalau menurut saya ya, yang namanya psikologi atau ilmu parenting bukan sesuatu yang mutlak untuk diterapkan ke semua anak, karena setiap anak itu unik gitu kalau menurut saya ya. Kemudian kita akan mengalami namanya stres dalam penanganan anak ketika yang saya rasakan gitu ya,
baik kepada anak sendiri maupun kepada siswa-siswa. Itu ketika kita memiliki ekspektasi lebih kepada mereka gitu ya. Padahal mungkin setiap anak ada yang cepat menerima gitu, maksudnya ada yang lambat gitu berubahnya, maksudnya ada yang cepat berubah, menyadari misalnya kesalahannya, menyadari bahwa oh iya saya harusnya begini. Tapi ada yang lambat gitu. Jadi kecepatan menerima kemudian merespon kesalahan mereka itu setiap anak berbeda-beda. Mungkin seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal seperti itu ya, kalau menurut saya itu yang saya alami selama ini. Ekspektasi kita gitu jangan terlalu lebih ketika menghadapi setiap anak gitu. Jadi nah imam nih hesenya di dikit tapi hese, jadi kita turunkan ekspektasi kita dulu supaya kita nggak ikutan stres gitu, karena kita juga menangani anak harus dalam kondisi yang kitanya nggak ikut tantrum seperti anak gitu. Seperti itu kalau menurut saya gitu ya, tapi nggak tahu kalau menurut yang lain. Itu saja mungkin Pak dan Tuan. Oke, terima kasih apa yang dijabarkan oleh Bu Imas ya. Tadi yang disampaikan oleh kaitan dengan pertanyaannya ya, pertanyaan dari Buat, bagaimana untuk menyikapi anak tersebut. Kemudian salah satunya sudah sedikit diberikan pencerahan oleh Bu Imas ya. Atau mungkin ada yang lainnya dari Pak Anies, mungkin ada kaitan dengan terima kasih Pak Ida. Saya kan tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada kita semua, kepada diri saya juga, bahwa kita memiliki 350 lebih anak. Berarti ada di atas lebih dari 350 keunikan kan? Keunikan. Lebih dari 350 latar belakang yang berbeda. Dibesarkan di lingkungan yang berbeda, dengan cara yang berbeda, gitu kan? Dengan juga asupan makanan yang berbeda, gitu. Wajarlah apabila mereka memiliki keunikannya masing-masing. Keunikan itu ada yang mungkin yang positif sebagaimana yang diharapkan kita, ada yang kita anggap ini sebagai kekurangan atau kelemahan yang dimiliki anak tersebut. Nah, begitu pula diri kita. Apakah Bapak Ibu datang ke sekolah ini selalu dengan situasi yang sama? Dari rumahnya semangat, senang bahwa saya akan menghadapi anak-anak saya. Selalu seperti itu tidak? Bu? Tidak. Kadang-kadang ini ke sekolah teh geus pasea jeung suami, betul? Kadang-kadang berangkat ke sekolah itu mau kekesalan karena anak di rumah teu nurut. Atau berangkat ke sekolah itu dengan keresahan yang luar biasa karena anak kita di rumah sakit, ya kondisinya muriang panas, kan terjauh di sekolah. Sakit-sakit nelfon ke rumah, kalau ditungguin sama suami, kalau ditungguin sama orang tua pasti nelfon orang tua. Kumasi dede ayeuna mendingan pasti begitu, tidak tenang, sehingga sedikit banyak kondisi yang kita bawa ke sekolah ini mempengaruhi bagaimana kita bekerja di sekolah. Anu biasa ngobrol seserian di babaturan itu semangat, sebab pikiran budak di rumah. Begitu pula Pak anak kita. Kita yang dewasa aja kadang terganggu semangat kerja kita oleh situasi psikologis yang kita bawa ke sekolah. Apalagi Pak anak kan. Gitu. Itu yang pertama. Jadi kita pun harus legawa, harus mafhum dengan kondisi anak-anak kita datang ke sekolah. Hanya tidak berarti bahwa kondisi yang dibawa itu dibiarkan. Itu sudah risiko kita ada di sistem pendidikan, kita sebagai guru di mana dituntut. Tadi oleh Buat disampaikan, jadi guru mah cukup jadi guru unggul, kudu bisa berperan sebagai orang tua bagi anak-anak yang mungkin butuh perhatian orang tua karena di rumahnya kurang. Kenapa kurang? Ibuna kerja jadi TKI, bapaknya di luar kota atau bapaknya nikah lagi gitu. Itu kan bisa terjadi dan di sekolah kita itu hal yang memang lumrah, siswa seperti itu memang keadaannya seperti itu. Ya. Itu
Itu. Nah, di situ maka kita bisa berperan sebagai orang tua yang bisa memberikan perhatian yang dia butuhkan. Yang kedua, ya harus juga bisa berperan sebagai saudara dia, bahkan teman dia, di mana dia berani menyampaikan, mengungkapkan apa yang menjadi keresahannya. Dan biasa Ika Babaturan sok begitu kan, terbuka. Kalau selamanya kita memerankan sebagai seorang guru, dia segan akan berani pada saat dia punya masalah. Tuh, ya. Nah, sehingga sebagai gurunya kita tidak bisa tertinggal oleh dunia milenial yang terjadi sekarang. Kalau Bapak Ibu sekarang gaul TikTok, besok wajar Pak. Cuma coba bahwa kemampuan kita di bidang itu juga dipakai untuk memberikan pelayanan sama anak. Ya, kita pun jangan ketinggalan untuk tahu bahasa gaul mereka. Ya, sebagai guru gitu. Bukan kita harus menggunakan bahasa seperti itu dalam keseharian, tetapi paling tidak kita juga ikut mengenal dunia mereka yang sedang dijalaninya saat ini. Gitu. Nah, jadi sekali lagi ya jangan sampai yang seperti yang disampaikan oleh Bu Imas, orangnya jadi stres orang. Terus kalau anak bisa Bapak Ibunya pelajari, kalau anak bisa tidak mampu mengejar materi, memangnya masalahnya kenapa? Mau dipaksa dia kudu bisa, kan nggak etis, nggak bijak juga. Yang penting bahwa dia mau mengikuti pembelajaran kita sepenuh hati. Masalah dia mencapai yang kita harapkan atau tidak, is okay teman-teman. Siapa tahu dia bukan untuk jadi seorang ilmuwan jalan. Siapa tahu dia akan jadi pengusaha. Kan begitu. Kenapa kita harus stres? Nah, barangkali yang harus jadi pemikiran pada saat dia nggak mau belajar. Itu. Sepanjang dia mau belajar, kita hargai Pak. Masalah hasil pencapaian dari belajarnya sampai mana, hargai ya, tiap anak punya potensi masing-masing. Nah, kalau sudah dia tidak mau belajar, nah itu kita harus pikirkan kenapa dia mau belajar. Kenapa pada saat kita masuk kelas dia tidak mau berada di dalam kelas. Nah itu, apakah kita yang salah? Ya, dia tidak nyaman kehadiran kita di dalam kelas, atau dia tidak nyaman dengan teman-temannya. Sepanjang dia mau belajar dan mengikuti dengan menyenangkan di dalam kelas, hargai. Masalah dia mampu menyerap berapa persennya, nggak jadi masalah. Itu maksud saya gitu, bahwa ciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Artinya siswa-siswa mau mengikuti pembelajaran kita. Itu, ya. Jadi, nah saya berharap bahwa anak-anak yang ada di sekolah itu seperti anak-anak kita juga. Pernah Bapak Ibu resah tidak pada saat seperti tadi, Dugika stres, itu artinya luar biasa kepedulian ibu kepada anak didik di sini. Dan orang besok rada stres lamun anak orang bermasalah, betul. Itu benar. Saya juga pernah, Pak. Ini benar, pengalaman saya pernah. Ngapain saya kerja habis-habisan kalau ternyata anak saya seperti itu. Ceritanya begini, anak saya lagi nyusun tesis kan, sebagaimana saya ceritakan. Nyusun tesis. Pertama tesis selesai, karena bimbingannya itu dosennya online, minta online, jadi tidak banyak ketemu. Storkan aja gitu. Bab 1 nanti direvisi, dikirim lagi. Sampai bab 3, silakan lanjutkan. Udah beres, sampaikan. Udah beres, Pak. Tesnya udah selesai. Dibawa ke dosennya. Apa kata dosennya? Raffi, ternyata ini permasalahan yang kamu selidiki karya. Sebab itu kalau di sistem informasi itu membuat semacam ini Pak Guru, aplikasi, walaupun bukan aplikasi pakai bahasa pemrograman ya. Paling modalnya siapa coding gitu kemampuan itu. Ini tidak layak katanya untuk menjadi karya seorang S2, kata dosennya. Ditolak. Sekali ditolak dia masih mau. Kedua kali masih ditolak. 2 kali tesis ditolak. Drop anak saya sampai dia tidak mau melanjutkan. Saya mau marah, bingung. Apakah dengan marah selesai? Tidak.
di Bandungan, Bu Abdi, nah ya teh budak teh jika di tengah garang gitu. Biasanya aktivitas. Selama di rumah, pada bulan Januari kemarin saya kasih uang 5 juta, 6 juta Pak, saya kasih transfer ke rekening, nanti dikasih. Bapak sudah transfer ke rekening kamu, silakan pakai untuk menyelesaikan studi. Ya, dan saya perhatikan sampai bulan April, awal April, jika nggak ada progres, saya tanya lagi, jawabannya apa? Apa katanya? Sepertinya ijazah S2 itu penting-penting tuh. Sudah nggak ngadamin. Terus uang yang kemarin gimana? Habis dipakai apa? Ya, memang dia lagi memperbanyak portofolio, ikut BIMTEK dan sebagainya yang disenangkan oleh baik oleh berbagai perusahaan, termasuk terakhir kemarin oleh Telkom dia ikut sampai bersama teman-temannya membentuk kelompok, diberikan proyek dan sebagainya. Tapi saya senang enggak, sebab bagi saya studi selesaikan dulu lah. Dia berpikirnya apa? Toh yang dihargai hanya kompetensi Pak. Mau berdebat dia dengan saya. Beneran ini Pak, bukan pengeng. Itu stres kumaha tak? 1 tahun setengah dia sudah korbankan setelah S1, kemudian 1 semester merenang tesis, akhirnya begitu, di akhir dia ngomong seperti itu. Stres. Kenaon dah sama bebeakan, neangan duit, gitu. Udah semal, apalagi kejaran sih, kan gitu. 4 tahun pensiun duit, anak ini sebagai penerus, aduh gitu. Nah, terus jadi AA memutuskan udah enggak kan, oke. Akhirnya saya gitu, oke, saya hargai, oke, Bapak hargai keinginan kamu, cuma tetap karena kamu kan sudah menyelesaikan S1 itu, tolong ambil ijazah S1. Sebab anak saya itu mendapatkan beasiswa dari S1 S2, sehingga ke S2 itu mendapatkan pengurangan biaya sebesar 40%. Dan ijazah S1-nya tidak bisa diambil sebelum tamat S2, setelah S2 harus magang. Perjanjian kontraknya seperti itu. Magang di kampus sebagai tenaga pengajar selama 1 tahun, selama 1 semester atau 1 tahun. Nah sekarang coba komunikasi ke dosen. Bagaimana mekanisme agar ijazah S1 bisa diambil? Masalah mau melanjutkan ke tenaga sok. Komunikasilah ke dosen dia, ke dosen wali. Dilihatkan WA-nya. Bu, saya ingin menanyakan bagaimana mekanisme untuk mengambilkan ijazah S1, sebab sepertinya saya tidak akan menuntaskan S2 ke dosen wali. Dan sore dia WA, malam saya tanya, udah dapat balasan belum? Besoknya saya tanya, udah ada balasan belum? Udah dibaca? Udah Pak, dibaca, belum balasan. 2 hari kemudian saya tanya, udah dapat balasan belum? Mikir mana lagi baru? Nah dosen itu ngejawab gue. Nggak tahu dia berpikir seperti apa. Yang ketiga harinya dia WA lagi ke dosennya. WA-nya begini. Mau WA-nya nggak cerita, cuma setelah dapat balasan dosen dia cerita. WA-nya begini. Assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya Bu. Sebelum saya kasih tahu bagaimana etika WA. Mohon maaf dulu mengganggu waktu. Gitu. Saya ingin menyampaikan dia mau mengawali. Setelah saya pertimbangkan Bu dan saya pikirkan berulang-ulang, saya memutuskan saya akan menggarap kembali tesis saya, mudah-mudahan bisa tuntas ke dosennya. Terima kasih Bu. Langsung dijawab sama dosennya, iya semangat ya. Dilihatkanlah ke saya, Pak teh ngawe atas dia nyamot atas ngawe kita dosen dibaca oleh saya bunyi tuh berarti kemarin itu dia juga nggak setuju mengambil keputusan itu, sehingga dia dosen tidak menjawab. Tapi saat AA sekarang memutuskan kemarin, dia langsung jawab, sok atuh niatan, kentos-kentos, bila perlu kos. Akhirnya seminggu setelah itu dia berangkat ke kampus lagi. Dari rumah itu saya bekali oleh ibunya bekal. Kemudian udah kos, saya minta
adik ipar saya tolong carikan kos. Dapat. Akhirnya kos dia dapat. Dan alhamdulillah sekarang dia lagi menuntaskan bab 4. September beres, insya Allah Pak, tuntas mudah-mudahan. Kumaha cek dosen, sampaikan bahwa penelitian kamu itu akan begini-begini, gambarkan. Jangan sampai di akhir ditolak lagi. Udah apa? Terus responnya suruh menuntaskan tesis ini sampai selesai, kemudian langsung menyampaikan. Mengapa saya ini ceritakan? Betapa kita resah pada saat anak kita bermasalah. Nah sekarang pernahkah Bapak Ibu sampaikan jika stres, mood yang mabuk dialami juga seperti itu, mikirkan murid orang? Kan tidak sesetres memikir anak kita sendiri. Padahal kalau kita renungkan bersama, ini juga anak-anak kita. Kan kita tidak tahu doa anak mana yang akan dikabul oleh Allah. Kita kan ingin anak mereka selalu mendoakan kita sehat. Coba kalau Bapak Ibu kalau ke sekolah selalu membuat anak-anak dalam pembelajaran senang, pasti kehadiran Bapak Ibu selalu dinantikan. Betul tidak? Betul. Karena mereka selalu ingin ibu hadir, pasti doanya ke ibu, pasti ibu selalu sehat. Pasti doa anak itu. Sebab lamun Bapak Ibu sakit, mereka akan merasa kehilangan. Ya, Bapak Ibu, jadi saya mengajak mari kita sama-sama merenungkan kembali bagaimana ikatan emosional sebetulnya sudah terjalin antara Bapak Ibu dengan anak-anak sekolah kita. Kalau Bapak Ibu tidak merasa terbebani budak sekolah geus sekolah 7P biasa we terus budak bau terus mendengar obrolan anak-anak dengan kata-kata yang kasar, Bapak Ibu biasa saja gitu. Lainnya kalau mendengar anak kita ngomongnya tidak benar kan? Nah, muridku juga, murid kita juga mestinya supaya seperti itu. Ya, siapa tahu sekian ratus murid kita, kalau Bapak Ibu ngajar selama semuanya kelas 7, berarti ada 127 siswa. Coba kalau mengaduakan ke orang, ngaduakan yang baik. Saya yakin, aku yakin Allah mengijabah. Nah, jadi mari kita. Saya ingin sekolah ini menjadi tempat yang selalu dirindukan oleh mereka untuk datang. Dan saya ingin Bapak Ibu guru menjadi sosok-sosok orang yang selalu dirindukan kehadirannya sama anak-anak kita. Saya ingin itu aja. Ya, saya ingin mengajak bersama-sama Pak, mari menciptakan itu semua. Ya. Lain apa? Ada Bapak Ibu wali kelas yang sudah hafal semua nama siswa, hafal gitu, si anu dia namanya semuanya tahu. Nah, setelah yang diwali kelasi aja. Setelah yang diwali kelasi, yang Bapak Ibu ajari. Nah, usahakan. Ulah kos abi, pohon. Makanya saya sudah tanya Pak Mul itu budak itu sakarana Pak panggil. Lain Pak, lihat, coba Bapak Ibu perhatikan. Pada saat kita memanggil anak berkerumun di kejauhan, dia akan memanggil seorang anak, panggil namanya Pak. Dengan nama dia dipanggil. Lihat roman wajah anak itu, coba Bapak lihat, Bapak Ibu lihat. Memanggil. Misalnya namanya Septi, hei Septi kesini. Lihat Pak pada saat dia maju ke kita, roman. Senang Pak. Tapi, hei, eta kamu mau balik tadi. Coba lihat wajahnya. Nah, hal yang sesepele itu pun bagi mereka itu sebuah perhatian. Mereka bangga saat namanya dikenal oleh Bapak Ibu. Apalagi kalau dia merasa dia bukan murid istimewa. Dia mau berprestasi ente, misalnya pangaktifna di sekolah ente, tapi guru apalin ke saya, anggaran saya, itu luar biasa, kebanggaan. Itu hal yang sepele, gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu sampai luar biasa memberikan perhatian sama mereka. Nah, barangkali itu saya ingin sampaikan sekadar menguatkan Pak Eden apa yang disampaikan oleh Bu Imas dan Bu AA itu. Tolong terjebak teori yang disampaikan oleh Pak Eden, jadikan referensi. Tapi itu bukan yang paling benar. Tapi jadikan sebagai sebuah referensi
untuk coba kita adopsi dilakukan. Tapi bukan satu-satunya teori yang paling bagus, tidak. Teori parenting paling bagus, tidak. Malah kan sekarang oleh pakar psikologi dipermasalahkan. Ya tadi yang saya sampaikan. Sekarang itu sampai kita tidak boleh mengatakan jangan sama anak. Apakah itu bagus? Belum tentu kan. Tergantung situasinya. Gitu. Hanya kita berharap bahwa pada saat anak melakukan kesalahan, dia akan menyadari kesalahan yang dilakukannya. Nah, sebagai referensi bagaimana langkahnya, ada yang disebut dengan teori segitiga restitusi. Stabilkan identitas, memvalidasi keadaan, kemudian menanyakan keyakinan, ya. Nah, itu tahapannya. Maka itu jadikan referensi pada saat kita melakukan tindakan terhadap penyimpangan perilaku atau kesalahan yang dilakukan anak. Barangkali itu saja, Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah yang sudah memberikan saran dan pandangannya kaitan dengan kedisiplinan yang dilakukan di sekolah ini. Berhubung waktu karena sudah melebihi, ya, apalagi sekarang kita akan melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah ini, mungkin kita ajukan sampai di sini dulu, ya. Kita sambung lain waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru sekolah yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan kaitan dengan saya menyampaikan budaya positif ini bisa memotivasi, bisa menyemangati kita semua yang ada di sekolah ini. Kita menerapkan hal-hal yang baik, kemudian meninggalkan hal-hal yang kurang baiknya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.